Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan ngobrolin soal meme coins in general ya. Tapi bukan cuma meme coins, tapi kita akan membahas juga pre-sale. Tapi pertama kita akan bahas dulu mengenai meme coins yang sekarang sedang ngetrend ya. Dalam beberapa minggu terakhir, meme coins masuk ke dalam berbagai macam news outlet. Banyak yang melihat mereka nge-pump gila-gilaan. Dogecoin sekarang ada di ranking ke-9 dan Shiba Inu ada di ranking 10 top cryptocurrency di CMC ya. Nah, topnya ini tuh bukan berdasarkan dia fundamental ya tentunya. Ranking 1 sampai 10 top 10 dari CMC ini ya. Yang ada ranking di sini bukan berdasarkan fundamental, tetapi berdasarkan purely market cap. Ya, jadi kalau kita lihat di sini market cap Dogecoin sudah mencapai 24 miliar US dollars, Shiba Inu mencapai 20 miliar US dollars. Ya, miliar loh, ya, miliar US bukan miliar rupiah. Dan yang mungkin ngetrend juga di situ ada PP, Floki juga kemarin lumayan lumayan ngetrend, dan juga Bonk. Nah, Bonk ini yang paling baru seingat gua. Ini tuh datangnya dari Solana. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya ke gua, "Bang, ini kan meme coins. Fundamentalnya otomatis ya biasanya nggak ada fundamental gitu. Kayak PP aja kalau lu lihat si website mereka bilang mereka ini meme coins yang nggak punya utility sama sekali ya. Nah, jadi pertanyaannya kok bisa nge-pump? Ya, satu sebenarnya untuk satu meme coins itu bisa nge-pump ya. Nah, itu dibutuhkan apa? Hype dan liquidity. Nah, artinya saat banyak meme coins nge-pump seperti ini menunjukkan bahwa cryptocurrency market semakin subur dalam liquidity. Makanya orang berani mengambil risiko lebih untuk masukkan ke meme coins. Karena kalau lihat sendiri ya, dalam kondisi yang low liquidity seperti 2023 ya lu kerasa sendiri lah ya, meme coins itu susah, nggak kemana-mana. Ya ini nih sekarang yang masuk ke top 10 aja ya lu lihat sendiri di mana dulu ya. Nah, ini sebenarnya satu pertanda baik untuk cryptocurrency market in general. Pertanda baiknya apa? Liquidity mulai masuk ke crypto. Nah, pertanyaannya, boleh nggak bang kita punya? Jawaban simpelnya, boleh-boleh aja. Nggak ada salahnya kita punya meme coins. Tetapi, jangan punya mindset yang salah. Gue udah pernah bahas di video gue yang sebelumnya. Gue udah bilang jangan sampai nikah, jangan sampai kawin dengan apa? Meme coins. Kenapa? Ya kita kasih contoh deh, 2002 berapa tuh? 2021 atau 2022 gue lupa. Gue sering diserang sama komunitas-komunitas beberapa meme coins karena gue menunjukkan faktanya fundamentalnya nol, tidak ada fundamental gitu ya. Wah diserang, wah lu cuma pengen ngedam supaya lu bisa beli. Gue pribadi gini, akan menyatakan apa yang gue lihat langsung faktanya gitu ya. Jadi faktanya kayak contohnya ya, beberapa meme coins yang mati, yang paling terkenal deh, yang kemungkinan besar penonton setia TCI ingat adalah Buff Doge. Wah itu gue berkali-kali diserang, wah apa ya, sampai video gue ada yang sempat sekali itu sampai error ya. Sampai sempat error karena terlalu banyak dikomenin sama orang-orang yang pencinta Buff Doge. Apa mungkinnya level ekstrim lah gitu ya. Dibilangnya gue tuh father ya. Nah sekarang kalau nge-FUD itu kan berarti lu ngasih tahu berita yang tidak sesuai pada faktanya. Nah Buff Doge waktu itu ya kita tahu bahwa ada permasalahan dengan ya tim devnya narik liquidity gitu. Nah jadi gini, nggak semua meme coins kayak Buff Doge, tetapi hati-hati ya, meme coins yang bertahan di sini tuh ya nggak semuanya yang kayak kemarin-kemarin. Yang di cycle kemarin tuh sudah banyak yang mati. Jadi kalau gue pribadi, selama lu punya mindset yang tepat, lu nggak dalam tanda kutip kawin dengan meme coin lu, ya nggak masalah. Dan kalau gue pribadi melihatnya ini adalah sebagai peluang short term sampai medium term. Medium term itu sampai apa bang? Sampai satu cycle ini beres. Long term apa? Long term itu maksudnya lu dengan tenang bisa taruh sampai ke cycle selanjutnya. Nah kalau gue, meme coins tidak nyaman untuk sampai berpikir, kalau sampai gue gagal TP, gue taruh di cycle selanjutnya masih aman. No, kalau gue pribadi nggak terlalu percaya seperti itu ya. Jadi lagi-lagi itu yang harus kalian perhatikan dulu ya. Nah mungkin ada yang nanya, bang ini kan udah nge-pump semua bang ya. Ini udah apa ya kesannya kalau lu bilang nanti kayak beli di pucuk. Ya bener, jujurnya bener ya. Kalau mau akumulasi, gue sebenarnya pernah bahas waktu itu ya. PP, Shiba Inu gue pernah bahas juga, Dogecoin juga gue pernah bahas. Untuk akumulasi intermediate gitu ya. Sebenarnya udah ada beberapa
secara TA yang gue sudah pernah bahas di CWT sesi kedua. Buat lo yang beli ya sekarang udah full senyum karena udah double digit profitnya ya. Lu TP atau enggak ya itu gue balikin lagi ke lo. Tetapi kalau ngomongin soal risk reward gitu, ada nggak sih lebih menarik? Nah, hari ini kita akan coba bahas sama-sama meme coins juga, tetapi masih dalam bentuk pre-sale. Nah, yang pertama dan kita sudah pernah bahas juga sebelumnya adalah Sponge V2 ya. Nah, yang menarik di si Sponge V2 ini adalah V1-nya sudah pernah listing dan listing itu nggak main-main ya. Untuk V1 ini tuh pernah listing di Gate.io, di L-Bank, di Maxi, Polonix, di Uniswap, dan bahkan di beberapa exchange lain juga yang cukup besar ya. Gue lupa ada apa aja. Tapi intinya dia punya connection ke berbagai macam checks besar seperti itu. Ada Bitget juga di sini ya. Nah, jadi ini salah satu yang menarik soal si Sponge V2 ya. Dan buat lo yang dulu nonton mengenai Sponge V1 dan sayangnya nggak TP karena ya V1 ini udah ngepam, tapi mungkin ada yang hilaf lah gitu ya, aduh udah profit greedy, jadi nggak di TP, tenang ya, yang dari V1 ini bisa dipindahkan ke V2. Tapi buat lo yang mungkin belum pernah beli V2-nya, belum pernah beli V1, pengen langsung beli V2 juga bisa ya. Nah, V2 ini sendiri tuh masih dalam kondisi ini ya, masih dalam kondisi pre-sale di current price-nya 0,0001641 begitu ya. Kemarin di V1 tuh menurut dia price increase-nya mencapai 6.564%. Ya gila sih, ya gila lah ya. Jadi buat lo yang tertarik ya bisa ikutan gitu. Nah, kalau kita ngomongin resiko gedean mana? Kalau kita ngomong resiko ya for now ya, apalagi dalam kondisi market yang sekarang sedang super overheated untuk meme coins, ya resiko lebih kecil di sini sih sebenarnya. Tetapi dengan catatan jangan gila-gilaan ya. Jangan berpikir bahwa pre-sale gila nih ya, bisa kayak Shiba atau Doge bisa menggantikan mereka nih si Sponge. Jangan-jangan kalau gitu caranya mendingan kita masukin aja semua uang kita, semua porto kita. No, itu juga tidak bijak ya. Jadi pre-sale ini walaupun mungkin dalam kondisi seperti sekarang itu resikonya lebih kecil dibandingkan beli beberapa meme coins yang sudah ngepump, tetap resikonya masih cenderung besar karena mereka secara market cap ini sangat kecil gitu dibandingkan dengan yang ada di sini ya. Dan lagi-lagi meme coins ya bisa dibilang secara fundamental almost nggak ada gitu. Jadi mereka ngepump karena ya tren. Dan hokinya apa bagi para meme coins sekarang memang sedang ngetren ya untuk trading meme coins. Jadi kemungkinan besar project-project yang bentuknya meme coins itu sangat terbantu dengan sentimen market sekarang ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk beli ya tinggal klik aja di sini beli sekarang ya. Pilih dompetnya apa, bisa MetaMask atau yang lain ya, tinggal masukin saja kayak as usual lah ya, tinggal lo lakukan saja pembelian gitu. Sekali lagi untuk meme coins itu bisa dibilang biasanya ya fundamental mereka ya paling bisa staking gitu ya. Tapi kalau gue pribadi sih karena melihatnya lebih ke jangka pendek sampai intermediate, nggak usah fokus staking deh ya. Tapi buat lo mungkin pengen ya monggo kalau mau dicoba. Tapi kalau gue pribadi lebih baik saat dia sudah launch TP gitu ya. TP kalau gue pribadi lebih baik amankan dulu modal, sisanya silahkan jadi cacing-cacing atau naga-naga ya. Itu yang paling enak menurut gue. Tapi buat lo yang mungkin punya taktik lain, TP-nya 75% dulu atau apapun itu, gue sering dengar ya kalau pre-sale banyak taktik. Ada yang cuma ambil profit 50, ada yang ambil 75, ada yang ambil semua dulu. Kalau gue sih lebih jatuh ke orang yang selamatkan modal lo dulu, sisanya berapa, nah mau terbang-terbang, mau ancur-ancur gitu ya. Nah, itu untuk Sponge. Dan untuk Smoke, kita bisa di sini Smoke ini dia ada di Sol ya, berarti mirip-mirip kayak si Bonk ya. Bonk itu kan dulu ada di Solana juga. Nah, untuk si Smoke ini kalau kita bisa lihat bentuknya jelas nih meme coins dan dia terinspirasi dari Lord of the Rings ya. Satu koin meme untuk menguasai semuanya. Itu kan tagline dari si itu ya Lord of the Rings, one ring to rule them all. Nah, jadi lagi-lagi ya, ini bisa dibilang satu tren yang setiap cycle ada sih selalu ya. Minimal ya 2 terakhir ada lah gitu ya meme coins ini. Jadi untuk meme coins lagi-lagi fokus utamanya adalah apakah dia bisa mendapatkan hype yang cukup besar atau tidak. Selain itu mungkin kalau kita di sini mereka ini mungkin ada juga airdrop ya. Kalau biasa kan dia staking aja. Nah, kalau si Smoke ini ada airdrop. Airdropnya ini dia mengklaim akan menjadi airdrop terbesar di Solana sepanjang masa ya.
Nah, jadi kalau untuk yang smoke ini bahkan lu bisa dapat si tokennya tanpa lu beli gitu. Lu bisa langsung dengan ikutan si airdropnya aja ya. Jadi ini cara kerjanya seperti apa? Ya bentuknya sangat mirip seperti inilah kayak bounty hunting lah ya. Lu tinggal mengikuti berbagai macam quest yang lu diberikan. Nah, kayak join Discord, follow X dan seterusnya lo akan mendapatkan airdrop gitu. Dan juga kan ada daily quest yang lo bisa ikutin. Jadi as simple as that ya. Jadi mungkin kalau mau dibilang yang paling resikonya kecil ya kalau mau coba si Smoke, karena si Smoke ini lo bisa ikutan si airdropnya. Untuk Scotty AI ini adalah meme coins yang dihubungkan dengan AI juga. Nah, kalau kita ngomongin fundamentalnya lagi-lagi untuk si Scotty AI ini sendiri pun gue udah pernah bahas, dia sebenarnya masih mentah kalau secara fundamental ya. AI-nya mau dibawa buat apa? Lebih ke dia vague aja, akan cenderung seperti ChatGPT juga lah gitu, kasar seperti itu. Tetapi kita nggak bisa tutup mata dan bilang bahwa AI ini nggak lagi jadi hot button ya. Kalau zaman dulu kan tuh metaverse ya, sekarang AI itu jadi lagi hot button. Nah ini AI dan meme, possibility untuk dia bisa mendapatkan hype cukup besar. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, kalau lu berpikir jangka pendek ya, sorry bukan jangka pendek secara overall, tapi kalau lu berpikir ini sebagai suatu kesempatan jangka pendek sampai intermediate, yang penting tuh hype-nya besar, banyak yang makan hype-nya, udah nggak peduli apa projectnya, nggak peduli apa fundamentalnya, dia nge-pump. Nah, makanya kenapa gue bilang meme coins itu jangan berpikirnya long term. Yang penting lu udah dapat pre-sale, boom, profit, udah berapa ratus persen, TP. Kalau gue sih ngeliatin gitu ya. Nah, tapi gue balikin lagi ke lu masing-masing. Overall sih seperti itu yang gue lihat dari cycle-cycle kemarin ya. Saat sudah yang penting modal lu selamat, lu nggak perlu lagi mikirin modal, sisanya mau sampai kemanapun ya monggo. Kayak Dogecoin lah. Dogecoin tuh dulu gue bisa dibilang kecelakaan gitu ya, karena ada satu mining pool yang bagi-bagiin tuh lewat Doge. Nah setelah gitu masih ada sisa, ya udahlah gue biarin aja. Taunya ngepump, ya udah jadi nothing tulus. Untuk meme coins kita harus punya satu mindset, satu mentality nothing tulus. Nah, untuk bisa nothing tulus, nggak pakai emosi adalah dengan caranya menyelamatkan dulu modal kita. Gitu makanya, ya kalau gue sih lebih kayak gitu ya. Untuk yang meme combat ini sudah ada di Uniswap dan ya lo lihat sendiri kemarin ngepumpnya gila ya. Kita coba lihat di sini dari kapan nih? Ini tuh kalau kita lihat dari Maret ya, ini literally baru banget ya ternyata ya. Ini chart berapa menit? 15 menit pantesan ya. Kalau kita cek di sini secara ini ya, secara ini sayangnya setupnya sedikit beda sama gua nih ya. Kita coba cek dulu price range-nya dari dia. Ya ini kita kira-kira aja ya. Dari sini ke sini cuma baru banget dari tanggal 6 Maret sudah profit 154%. Nah ini gua maksud ya. Pump awal, selamatkan modal, sisanya lu mau TP boleh, mau lu biarkan cacing-cacing naga-naga ya monggo gitu. Ya ini meme combat. Nah untuk yang meme combat ini masih bisa dibeli, masih bisa. Tapi kalau menurut gue pribadi sih secara risk rewardnya udah tidak semenarik yang dua ini. Karena dua ini udah masih pre-sale, masih ada kesempatan buat kayak gini, masih ada kesempatan buat nge-pump dulu. Nah, take profit baru ya sisanya mau diapain monggo masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk meme combat boleh nggak di ini bang, misalkan di TA terus kita beli, ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau gue pribadi, kalau lu sekalian mau dalam market cap sekecil ini, mendingan yang belum launch gitu, yang masih bentuknya pre-sale, supaya lu dapat the initial pump-nya dulu gitu. Initial pump, modal lu keluarin semua dari market, ya lu TP, sisanya siapa tahu ini jadi salah satu altcoins yang nge-hype. Nah, kalau gua pribadi lihat meme coins lebih ke situ gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk sebenarnya si Sponge, Scotty, dan Meme Combat ini gue udah pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Buat elu yang waktu itu sudah pre-sale Meme Combat dan profit 150%-an, ya congrats. Ya congrats, karena ya ini bentar banget, baru dari tanggal 6 Maret ternyata ya. Dari tanggal 6 Maret berarti baru berapa hari lalu lah. Baru beberapa hari lalu udah pump 156%-an dan ya harusnya sudah profit gitu. Nah, tinggal dua ini nih, buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa coba ikutan pre-sale-nya. Ya, tapi sekali lagi mengingatkan, pre-sale secara risk ini, ya secara risk profile lebih cocok untuk yang agresif. Buat konservatif sama intermediate, ya mungkin stick to DCWT lah, begitu, akumulasi secara spot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan meme coins. Gue gak ada masalah dengan meme coins. Dulu kayaknya ada yang berpikir gue tuh punya masalah dengan meme coins. Enggak ya. Yang gue jadi masalah tuh gini, kalau lu punya mindset yang salah gitu, lu kawin. Banyak soalnya gini loh,
di cycle kemarin tuh banyak yang bilang, nih ya kita ambil contohnya Bhav Dosh aja ya, itu yang paling nempel soal di otak gue ya. Dulu banyak orang-orang Bhav Dosh tuh ngomong, Bhav Dosh itu akan menggantikan Bitcoin katanya. Lihat, kita akan kaya bersama. Semuanya gitu. Kita hold 10 tahun. Ya, taunya rug pull cuma dalam berapa bulan gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya kalau gue pribadi, meme coins, apalagi yang bentuknya masih presale gitu ya. Mindset kita adalah kalau kita udah profit, modal kita udah bisa kita tarik aja dulu modalnya, sisanya kita mainkan, monggo. Tuh, jadi nggak ada mindset yang kayak begitu, yang kayak sebelum-sebelumnya. Banyak orang yang berharap bisa tiba-tiba kaya mendadak gitu. Nah, semakin kita mencari-cari kaya mendadak, yang ada malah kita miskin mendadak gitu. Jadi ekstra hati-hati dan jagalah resiko kalian. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.